Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bicara soal background, ya, soal latar belakang masalah. Ya, sebelum membicarakan latar belakang masalah, saya akan mengajak Anda untuk tadi ya melihat lagi judul. Mengapa Pak Sidik sangat menekankan judul itu harus jelas subjek pelakunya, kemudian predikat dia melakukan perbuatan apa, kemudian objek ya kepada siapa atau kelompok mana yang dituju, kemudian kapan ya keterangan waktu. Nah, ini penting karena nanti ya subjek itu akan menjadi misalnya latar belakang masalah. Jadi yang menjadi subjek atau pelaku utama yang disebut di bagian awal itu nanti akan muncul ya di alinea pertama dari latar belakang masalah ya. Oke, next ya. Jadi kita akan melihat ya latar belakang masalah itu sebenarnya isinya ada 3. Yang pertama adalah deskripsi tentang subjek. Jadi misalnya Pak Sidik memberi contoh politik luar negeri Indonesia kepada Pakistan di tahun 90 sampai 2020-an. Ya, berarti di transisi ya. Di situ kita akan tahu bahwa subjeknya adalah Indonesia. Ya, subjeknya adalah Indonesia sebagai pelaku. Maka di latar belakang masalah ya akan di bagian pertama mendeskripsikan dulu Indonesia adalah ya, itu kuncinya ya. Di latar belakang masalah itu subjek dideskripsikan dulu. Jadi bagian pertama bercerita tentang subjek ya, subjeknya Indonesia. Indonesia adalah negara merdeka, berdaulat gitu ya, dan memiliki politik luar negeri bebas aktif. Ya, nah kemudian gagasan itu ada misalnya landasan etiknya di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang kemerdekaan perdamaian abadi gitu ya, termasuk politik luar negeri bebas aktif. Jadi itu di bagian pertama ya. Yang kedua, judul itu bercerita tentang ordinary atau sesuatu yang biasanya terjadi atau continuity Indonesia dengan Pakistan misalnya ya. Oh, sebelumnya kita tuh sudah sangat dekat ya. Di awal kemerdekaan itu sangat dekat dengan Pakistan karena kita sama-sama negara yang pernah dijajah, kemudian sama-sama negara dengan jumlah penduduk mayoritas muslim gitu ya. Ini yang biasanya ya. Itulah nanti disampaikan ya hubungan Indonesia dengan Pakistan karena subjeknya Indonesia. Indonesia dengan Pakistan di awal kemerdekaan. Ya, nah kemudian yang ketiga itu bagian extraordinary. Sekarang ada era yang berubah, ya dari perang dingin, kemudian selesailah perang dingin, kemudian ada era yang pasca perang dingin. Nah, itulah singkat-singkat saja. Jadi di tempat lain berakhirnya perang dingin menyebabkan konstelasi berubah, gitu ya. Nah, kemudian itulah memunculkan nanti pertanyaan, gitu ya. Jadi yang pertama deskripsi tentang judul ya, subjek tadi subjek diterangkan Indonesia sebagai negara memiliki politik luar negeri. Kemudian yang kedua keajegan Indonesia selama ini punya hubungan dengan Pakistan baik gitu ya. Karena kita sama-sama negara bekas jajah, kemudian kita sama negara anti penjajah, kemudian kita sama-sama negara mayoritas muslim. Nah, kemudian yang ketiga ini yang extraordinary. Ada perubahan setting ya. Jadi suasana perang dingin usai. Sekarang eranya lebih pragmatis, katanya tidak ideologis lagi. Nah, bagaimana nanti? Nah, inilah yang itu latar belakang masalah itu lah yang terutama menimbulkan problematika dan memunculkan pertanyaan. Misalnya bagaimana politik luar negeri Republik Indonesia ya terhadap Pakistan ya di era pasca perang dingin. Saya kira begitu ya yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.